Data non-farm payroll yang dirilis sepanjang 1 tahun terakhir sampai kurang lebih bulan Maret 2024 ternyata mengalami revisi, dan revisinya mengalami penurunan yang cukup drastis, kurang lebih sampai 818.000. Kira-kira artinya apa untuk market? Dan bagaimana nasib berikutnya, karena ini adalah hari pertama di mana Jackson Hole Symposium akan segera dimulai. So, ini dia ulasannya. Oke, jadi tadi malam sebetulnya di antara tidak ada data ekonomi, ternyata ada analis data yang sebetulnya dibilang penting. Kategorinya mungkin ini adalah faktor revisi dan harusnya tidak terlalu mempengaruhi sentimen market untuk saat ini sebenarnya. Tapi ada yang cukup menarik di sini. Beberapa kalimat yang ditunjukkan dari baik itu Goldman Sachs atau bahkan analis ataupun ekonom lainnya menunjukkan bahwa ada indikasi kondisi yang terjadi saat ini kalau kita compare dengan 1 tahun ke belakang, non-farm payroll itu sebetulnya menunjukkan data yang tidak setangguh dari apa yang mereka pikirkan, atau setidaknya yang Fed anggap itu sangat tangguh. Nah, jadi terjadi revisi kurang lebih sampai 818.000. Artinya dalam 1 tahun ke belakang itu sebetulnya terjadi kehilangan pekerjaan sebanyak 818.000. Dan angka non-farm payroll ini di-compare dengan apa yang selalu dirilis oleh beberapa sumber yang kaitannya justru menunjukkan bahwa semua itu dikaitkan dengan jumlah imigran ilegal. Nah, sementara dari non-farm payroll, kecenderungannya tidak memperhitungkan dari imigran ilegal tersebut. Sehingga kalau misalnya kita gabungkan dengan apa yang terjadi atau yang tercatat dalam jobless claim mingguan, ternyata data tersebut justru harusnya mengalami pelemahan. Sehingga kalau kita asosiasikan dengan apa yang terjadi dalam 1 tahun ke belakang, maka kemungkinan data tersebut diartikan negatif untuk pasar tenaga kerja, sehingga diasumsikan juga bahwa ada potensi melambatnya pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, ada beberapa pandangan kaitannya dengan imbas dari hasil revisi tersebut. Ada 5 poin di sini. Yang pertama tentunya dari apa yang terjadi pada revisi tersebut dengan mengalami penurunan sampai 818.000 atau kehilangan 818 pekerjaan atau lapangan pekerjaan, maka kita asumsikan bahwa itu adalah alasan tepat untuk Fed setidaknya memulai siklus pemangkasan suku bunga atau at least mulai menurunkan suku bunga di bulan September. Lalu kemudian bahkan dengan angka tersebut otomatis kembali lagi berpikir dengan potensi 3 kali pemangkasan, bukan hanya 1 kali seperti yang ditonjolkan dalam dot plot terakhir di bulan Juni yang lalu, bahwa Fed hanya menyisakan 1 kali pemangkasan di tahun ini. Nah, jadi opsi untuk terbukanya kembali ke pemangkasan 3 kali di akhir tahun kelihatannya masih cukup terbuka. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan dengan basis pekerjaan yang lebih rendah, maka ini sebetulnya memberikan kesempatan bahwa setidaknya masing-masing perusahaan punya kondisi di mana mereka bisa saja melakukan perekrutan tanpa harus menyebabkan inflasi yang berlebih. Artinya inflasinya tetap terkontrol, kemudian mereka mulai lagi dengan posisi opening search ataupun kita katakan rekrutmen. Nah, jadi harusnya tidak akan terlalu menggelembung dan juga tidak bisa diartikan bahwa lapangan pekerjaan cukup terbuka luas. Nah, tapi ya, kalaupun misalkan kita kaitkan dengan 2 minggu yang lalu, saat Christopher Waller mengatakan bahwa kondisi tenaga kerja untuk saat ini adalah masih sehat, kemudian diindikasikan bahwa tidak ada pemecatan ataupun PHK dari masing-masing perusahaan, kelihatannya data tersebut tidak valid. Nah, kemudian yang ketiga, dampak imigrasi ilegal terhadap jumlah pekerjaan sampai saat ini tidak diketahui sebagaimana dalam atau sebagaimana besar dampak dari hal tersebut. Nah, oleh karenanya, kemungkinan Fed mau tidak mau harus menerima kenyataan dan bertindak berdasarkan data yang ada saja. Artinya, kalau memang ternyata data itu sudah menunjukkan pelemahan, apalagi di awal bulan kemarin kita sudah sempat dapatkan NFP di angka 114.000, ya otomatis mau tidak mau itu adalah alasan tepat untuk Fed ketuk palu untuk tetap menurunkan suku bunga di bulan September. Nah, kemudian dengan jumlah pekerjaan yang hilang, maka ekonomi cenderung membaik sebetulnya dengan pertumbuhan GDP yang juga relatif lebih kuat, sehingga memberikan keuntungan tentunya untuk perusahaan. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting ini juga yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman, bahwa posisi dari saat ini harga minyak mengalami penurunan itu berarti positif sebetulnya, karena mau tidak mau berarti membantu inflasi untuk segera reda atau segera turun. Itu terbukti dengan penurunan harga minyak sampai level $70. Nah, otomatis inflasi untuk berikutnya kita prediksikan mungkin juga akan relatif lebih rendah. At least itu yang akan kita tunggu di tanggal 11 September mendatang. Nah, ini juga berarti dengan posisi harga minyak yang murah, lalu kemudian mengindikasikan inflasi yang lebih cepat reda, berarti positifnya adalah terkait dengan kesempatan untuk Fed melakukan penurunan suku bunga. Karena
tidak ada alasan lagi karena inflasinya sudah terbantu dengan meredanya harga ataupun gejolak harga minyak. Nah, satu sisi, tadi malam kita sempat mendengarkan ulang notulen rapat dari FOMC meeting kurang lebih dari tanggal 30-31 Juli yang lalu. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman, FOMC ini lagi-lagi hanya bersifat notulen dan seharusnya tidak menjadi faktor utama, tapi ya kadangkala investor ingin mendengarkan kembali apa yang sudah diputuskan oleh Federal Reserve di FOMC meeting sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dengan suku bunga dipertahankan tetap, kemudian alasan mereka juga cukup reasonable waktu itu dan akhirnya memilih untuk membuka opsi pemangkasan ataupun penurunan suku bunga di bulan September. Dan mayoritas besar dari anggota ataupun partisipan dari FOMC meeting kemarin cenderung cenderung setuju dengan kemungkinan harusnya sudah tepat untuk melakukan penurunan suku bunga tersebut. Sehingga kalau kita lihat comparisonnya tidak ada satupun yang keberatan untuk melakukan penurunan suku bunga. Walaupun kemarin kita sempat lihat juga ya dari pernyataan salah satu pejabat yaitu Michelle Bowman mengatakan bahwa Fed harus bersikap hati-hati terutama dalam hal adjustment ataupun penurunan suku bunga. Tapi tidak ditemukan juga kalimat penolakan untuk menurunkan suku bunga di bulan September. Bowman justru menambahkan bahwa kalaupun misalkan harus diturunkan maka tidak melihat ada kasus untuk melakukan siklus ataupun kelanjutan dari penurunan tersebut. Nah, semua itu baru akan terakomodasi kalau ternyata kita melihat data inflasi tersebut secara berjenjang terus-menerus melakukan penurunan sampai target yang mereka inginkan 2%. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari secara kesimpulan-keseluruhan, banyak peserta dari FOMC tersebut melihat ada kemungkinan resikonya mulai bergeser kepada posisi pasar tenaga kerja sehingga mereka cukup beralasan untuk mendukung penurunan suku bunga tersebut. Sehingga kalau kita lihat lagi mereka cukup memberikan peringatan kalau misalkan kebijakan tersebut dilakukan secara terlambat atau mungkin tidak cukup cepat alias mungkin tidak terlalu agresif, beberapa menilai ada kemungkinan itu akan sangat berisiko kepada perlambatan ekonomi sesungguhnya atau bahkan terancam resesi. Jadi kira-kira Fed akan seperti apa? Ya otomatis sampai saat ini masih berkembang juga ekspektasi 25 basis point atau 50 basis point. Ingat, seperti yang 2 minggu lalu sempat kita sampaikan. Kali ini, fokus market bukan lagi tentang apakah akan dipangkas atau tidak di bulan September, melainkan berapa besar. Dan itulah yang akan menjadi topik utama. Sangat dinantikan petunjuk dari Powell di pidato Jackson Hole Symposium besok malam. Nah, ini berarti mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa sampai akhir pekan, at least di hari Jumat, kita punya 3 figur bank sentral, kepala bank sentral yang akan berpidato. Yang pertama tentunya dari Kazuo Ueda, Bank of Japan. Agenda utama mereka adalah pertemuan dengan parlemen Jepang yang kurang lebih intinya adalah meminta pertanggungjawaban dari BOJ kenapa mereka melakukan kenaikan 15 basis point. Kenapa tidak hanya 10 basis point seperti yang diprediksi oleh para pengamat. Ya, tentunya ini akan menjadikan fondasi dasar kebijakan selanjutnya akan seperti apa, karena beberapa kali kita lihat juga ada tekanan atau bahkan sempat tertekan akibat kenaikan suku bunga tersebut. Oleh karena itu, kalau dengan asumsi saya adalah pernyataan dari Uchida tempo hari lalu mengindikasikan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi, mungkin bisa dibilang parlemen Jepang ingin mendengar langsung dari sang ketuanya, yaitu Gubernur BOJ Kazuo Ueda. Apakah betul akan melakukan kenaikan atau mereka akan mempertahankan kembali. Dengan asumsi saya, katakanlah dengan mereka menantikan sinyal yang paling pas dari Powell untuk melakukan pemangkasan atau tidak di bulan September, atau itu dilanjutkan dengan siklus penurunan suku bunga, maka kita akan lihat Kazuo Ueda mungkin agak sedikit dovish. Nah, masalahnya kalau itu sampai dovish mirip dengan apa yang disampaikan Uchida, maka yen akan kembali melemah terhadap US dollar. Dan itu berarti kenaikan ke level 147 atau bahkan 148, saya rasa masih bisa memungkinkan untuk hal tersebut. Tapi kalau misalkan katakanlah Kazuo Ueda tetap bersikukuh bahwa kebijakan memang harus dilakukan, penyesuaiannya akan disesuaikan dengan kondisi pasar, kemudian mereka juga akan menerapkan strategi menunggu sampai Powell itu jelas memberikan indikasi penurunan suku bunga, maka bisa jadi akan ada kenaikan berikutnya. Dan itu pula yang didukung oleh kandidat calon lebih tepatnya untuk Perdana Menteri Jepang yang baru, dan mereka sangat mendukung untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Nah, berarti kalau misalkan itu yang terjadi, itu kita artikan sebagai sikap hawkish dari Jepang atau BOJ, sehingga kita akan melihat potensi dari USD Japanese Yen akan cenderung turun, bukannya naik. Kalau misalkan dovish, berarti USD Japanese Yen yang akan melakukan kenaikan. Nah, tentunya agenda utama adalah Mr. Powell di jam 9 malam. Besok itu akan kita dengarkan.
Apakah Powell akan setuju dengan pemangkasan yang lebih agresif atau tidak? Ya, berapa banyak dan berapa kali kira-kira dia akan memberikan sinyal tersebut. Kalau misalkan dengan revisi kemarin, revisi non-farm payroll, ya banyak pihak yang mengkategorikan bahwa Powell kemungkinan kalaupun tidak agresif, maka hampir bisa dipastikan 3 kali 25 basis point itu akan terjadi secara berurutan. September, November, dan Desember 2024. Sementara yang paling ingin didengar oleh para pelaku pasar adalah keinginan ataupun persetujuan dari Powell. Apakah Powell kali ini akan bernada dovish atau tidak? Mengingat Jackson Hole Symposium dalam 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023, kecenderungannya adalah hawkish. Jadi kita akan lihat di sini adalah turnaround ataupun kebalikan ataupun anti klimaks dari kebijakan 2 tahun berturut-turut. Nah, terakhir adalah Andrew Bailey, Gubernur BOE atau Bank of England. Kita akan dengarkan juga apakah ada peluang untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi pada pound sterling untuk saat ini dan juga termasuk euro tentunya mengalami penguatan yang signifikan setelah bertubi-tubi dihajar dengan penurunan. Tapi lagi-lagi pelemahan US dollar cukup membantu untuk penguatan mata uang tersebut. Dan kalau misalkan ada indikasi bahwa BOE menunda untuk pemangkasan lanjutan, ya otomatis dolar akan relatif lebih lemah dibandingkan dengan mata uang lainnya termasuk pound sterling. Dan itu berarti sampai akhir pekan nanti kita mungkin akan lihat kenaikan untuk pound sterling dan pelemahan di sisi US dollar. Nah, sementara untuk hari ini ya akan ada data PMI dan semua fokusnya PMI service ataupun PMI manufacturer baik itu dari Eropa, Inggris atau bahkan dari Amerika. Kalau lihat di agendanya, dilihat di sini agenda untuk zona Eropa kelihatannya diharapkan akan terjadi penurunan relatif tipis dari 45,8 menjadi 45,7 untuk manufacturer. Sementara servisnya akan berada di 50,1 berbanding dari 50,2 sebelumnya. Sementara untuk Inggris diperkirakan juga akan relatif stabil dan kelihatannya untuk servisnya akan sedikit menguat ya 52,5 menjadi 52,8. Berarti 1,31 untuk pound sterling, lalu kemudian euro saya rasa bisa up lagi 1,12, saya rasa cukup reasonable kalau memang data-data menunjukkan data yang lebih baik daripada ekspektasi. Tapi hati-hati dengan euro karena kemungkinan ada sedikit pola yang agak sedikit mengganjal dan untuk pound sterling juga kelihatannya akan ada koreksi terbatas terlebih dulu. Sementara untuk Amerika nanti malam ekspektasinya adalah kita akan lihat PMI service ataupun PMI manufacturer yang juga relatif lebih rendah alias lebih turun. Nah, tapi sebelum itu 19.30 initial job scare alias klaim pengangguran. Kali ini dengan angka anggapannya akan terjadi kenaikan dari 227 minggu lalu menjadi 232. Ingat, poin utama adalah kita mencari data yang terendah atau data yang relatif melemah. Supaya apa? Supaya makin kuat untuk memaksa Fed menurunkan suku bunga dan itu akan berdampak positif pada pasar saham ataupun bahkan pada emas.